Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita pada subuh hari ini, pengajian kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi pada kesempatan ini kita pengajian melalui media sosial virtual. Salawat dan salam kita curahkan, kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Kita melanjutkan pengajian Minhajul Muslim di semester 1 ini pada fasal yang ke-14, Al-Faslur Rabi' Ashar fil wasilati. Pasal ke-14, yaitu tentang wasilah, ya. Semalam saya sudah bagikan materinya. Anak-anakku sekalian bisa sambil menyaksikan, membuka buku yang saya bagikan semalam atau lembaran yang saya bagikan di halaman 41. Yu'minul muslimu bi anna Allah ta'ala yuhibbu minal a'mali aslahaha. Seorang muslim mesti beriman, mesti mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu minal a'mali aslahaha. Allah itu mencintai, menyukai amalan-amalan yang terbaik, mencintai amalan seorang hambanya yang soleh, ya, amalan soleh. Wa minal af'ali atyabaha. Bukan hanya amalan soleh, tapi perbuatan-perbuatan yang terbaik dari hambanya. Wa yuhibbu min ibadihi as-solihin. Allah mencintai, menyukai dari hambanya yang soleh, dari hambanya yang selalu berbuat kebajikan.
wa annahu ta'ala intadaba ibadahu ila taqarrubi minhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahkan menyuruh, memerintahkan hambanya ila taqarrubi minhu, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaddudi minhu, selain kita diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyuruh kita untuk at-tawaddudi minhu, sering merayu Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Ya. Wa tawassuli ilaihi, Allah juga memerintahkan kita untuk semata-mata tawassul kepadanya, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa lidzalika yataqarrabu ilallahi ta'ala. Dengan semua itu, dari amalan soleh kita, dari perbuatan-perbuatan yang terbaik yang kita lakukan, sehingga kita menjadi hamba yang soleh, melakukan perbuatan yang baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merayu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa kita, di dalam permintaan kita, maka itu semua bisa menjadikan kita yataqarrabu ilallahi ta'ala, menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatawassalu ilaihi bisolihil a'mal. Ya. Selain perkara di atas, amalan soleh kita, perbuatan baik kita, kemudian kita yatawassalu ilaihi bisolihil a'mal, kita bisa bertawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisolihil a'mal, dengan amalan-amalan soleh kita. Ya, jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain yang disebutkan tadi, juga kita dapat bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisolihil a'mal, dengan amalan-amalan soleh kita. Di dalam riwayat pernah diceritakan, terdapat di dalam kitab Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu riwayat yang panjang, ada tiga orang umat yang bepergian, melakukan perjalanan sampai akhirnya mereka berteduh di sebuah gua. Lalu masuklah ketiga orang tersebut ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu atau lubang gua tersebut tertutupi oleh batu. Ya, jadi ketika masuk ke dalam gua, tiga orang tersebut terkunci di dalam gua, karena guanya tiba-tiba, lubang guanya tertutupi oleh batu-batu, sehingga mereka mengatakan pada saat itu bahwa tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita dari keadaan ini kecuali jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah amal soleh, melalui perantaraan amal soleh yang pernah kita lakukan. Sehingga salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, untuk keluar dari gua tersebut, orang pertama mengatakan bahwa dan berdoa, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, aku memiliki orang tua yang sudah tua renta.
Aku tidak meninggalkan harta ataupun keluarga yang akan memberinya makan. Suatu hari saya pernah pergi dan baru pulang malam setelah mereka tidur, sangat lelah sekali. Dan saya langsung memerah susu untuk mereka, keluarga saya uh, yang ada di rumah. Tapi aku mendapati mereka telah tertidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Aku tetap terjaga dengan gelas susu yang ada di tanganku, menunggu mereka bangun sampai sang fajar menampakkan dirinya. Kemudian mereka bangun dan meminum susu yang telah aku siapkan untuk mereka. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena mengharap belas kasih-Mu, maka bukakanlah batu yang menutup pintu gua tempat kami terjebak di dalamnya. Maka dengan doa tersebut, melalui tawassul amalan soleh yang pernah dia lakukan, memerah susu untuk keluarganya, pada saat itu menjadi wasilah dikabulkannya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tiba-tiba batu yang menutupi lubang gua tersebut terbuka sedikit, ya, tapi belum bisa keluar. Nah, tiba giliran orang kedua, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bertawassul dengan amalan solehnya, bahwa ya Allah, saya pernah mempunyai sepupu seorang wanita yang sangat cantik. Saya sangat mencintainya. Tapi sayang, saya tidak bisa menikahinya. Hingga sampai saat ini meskipun wanita tersebut telah menikah, saya masih tetap cinta kepadanya. Sehingga pada suatu hari wanita tersebut datang kepada aku karena meminta bantuan, karena kesulitan menghidupi dirinya sehari-hari, ya, sangat butuh, sehingga saya memberikan sepupu saya, wanita tersebut, uang sebanyak 120 dinar. Setelah saya berikan uang 120 dinar, maka pada saat itu sebenarnya semua hal wanita tersebut menyerahkan dirinya kepada saya, termasuk menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada saya. Sehingga pada saat itu meskipun apapun yang saya ingin lakukan terhadap wanita yang pernah saya cintai itu, saya bisa lakukan, tapi karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya meninggalkan atau tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita yang saya cintai tersebut. Ya Allah, jika seandainya amalan yang saya pernah lakukan itu menjadi wasilah diterima ikhlas karenamu, maka saya memohon untuk dikeluarkan dari goa tempat saya tersesat di dalamnya ini. Maka seketika dengan doanya itu, pintu goa kemudian tiba-tiba terbuka sedikit, tapi tetap masih belum bisa keluar. Sampai kemudian tiba kepada orang yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amalan solehnya yang pernah dia lakukan, bahwa ya Allah, dia pernah mempekerjakan 3 orang pekerja, ya, di rumahnya dengan gaji yang sama. 2 orang telah diberikan upah, sementara 1 orang belum sempat diberikan upah karena keburu pulang kampung, ya. Sehingga pada satu ketika upah yang menjadi bagiannya itu yang belum sempat diberikan telah berbunga, ya, telah menjadi banyak, menjadi harta yang banyak. Setelah beberapa lama kemudian pekerjanya tersebut datang kepadanya dan berkata, meminta upah yang belum dia dapatkan dari majikannya. Kemudian karena upahnya ini sudah berbunga, ya, sudah menjadi unta, sapi, domba, kemudian dengan upahnya ini banyak budak-budak yang dimiliki oleh majikannya, sehingga ketika dia datang menuntut haknya, majikannya memberikan semua upah yang telah berbunga
banyak tersebut kepada pekerjaannya itu. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, jika seandainya amalan saya yang pernah saya lakukan itu terhadap pekerjaku, saya memberikan semua yang saya miliki sehingga tidak menyisakan apa-apa, maka saya memohon untuk melalui perantara amal soleh itu saya dibukakan pintu goa yang tertutup itu. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya sehingga pintu goa itu sudah bisa terbuka lebar dan ketiga pemuda tersebut bisa keluar dari goa yang gelap itu. Anak-anakku sekalian, hadis ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan riwayat yang panjang, dengan pengertian bahwa seseorang atau kita itu bisa bertawassul, menjadikan wasilah amalan soleh yang pernah kita kerjakan untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya, wa yatawassalu ilaihi bisolihil a'mal. Ya, selain bisolihil a'mal, wa thayyibil aqwal. Ya, dengan perkataan-perkataan kita yang bagus. Nah, ini juga bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhu ta'ala. Ya, dengan amalan soleh kita, thayyibul aqwal, perkataan kita yang baik, fayas'aluhu ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatawassalu ilaihi, dan bertawassul kepadanya, bi asma'ihil husna, dengan nama-nama Allah asmaul husna, wa sifatihil ula, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Sifatnya yang tinggi. Wabil imani bihi, ya, selain amal soleh, thayyibil aqwal, yatawassalu bi asmahil husna, juga kita bisa dapat bertawassul bil imani bihi, ya, karena kita beriman, mengimani, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi rasulihi, ya, dengan nabinya, wa bi mahabbatihi, dengan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbati rasulihi, juga dengan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatis sholihin, dengan cinta kita kepada orang-orang soleh, wa ammatil mu'minin, juga secara umum cinta kita kepada orang-orang mukmin. Wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi faraidis sholati. Ya, selain hal tersebut, hal-hal yang bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bi faraidis sholati waz zakati, dengan menjalankan kewajiban salat, waz zakati, zakat, was shaumi, dengan puasa kita, wal haji, dan dengan ibadah haji kita, wa binawafiliha, selain hal-hal yang wajib kita laksanakan yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Kama yataqarrabu ilaihi bitarkil muharramat, selain hal-hal yang wajib, hal-hal yang ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, juga yataqarrabu ilaihi bitarkil muharramat, ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menjadikan kita dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabil manhiyat, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala yas'alullaha ta'ala. Nah, ini dia. Wala yas'alullaha ta'ala. Seorang hamba tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bijahi ahadin min khalqihi. Ya, meminta dengan melalui perantara amalan orang lain. Ya. Ada orang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dengan mengandalkan amalan orang lain. Nah, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Wala bi amali abdin min ibadihi. Nah, juga dengan tidak boleh dengan perantara amalan orang lain atau usaha orang lain. Idz laisa jahu dzil jahi min kasbihi, karena itu bukan menjadi usahanya, ya mesti dengan usaha kita sendiri. Wala amalu sahibil amali min amalihi fayas'alullaha bihi. Ya, jadi tidak boleh dengan perantara amalan soleh orang lain, kemudian itu yang kita jadikan tawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yukaddimuhu wasilatan min baini yadayhi. Ya, ataukah meminta perantara, wasilah dengan amalan orang lain. Wallahu ta'ala lam yusarri' li'ibadihi ayyatakarrabu ilaihi bighairi a'malihim. Dalam kitab ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lam yusarri' li'ibadihi, tidak mensyariatkan kepada hambanya ayyatakarrabu ilaihi bighairi a'malihim, untuk mendekatkan diri kepadanya selain dengan amalan kita sendiri. Jadi tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan orang lain. Ya, iz laisa jahu zil jahi min kasbihi, itu mesti dengan usaha atau ibadah kita sendiri yang kita kerjakan. Wa zakati arwahihim, ya begitu juga dengan amalan zakat orang lain, bil imani wal amali sholih, wa dzalika lil adillatin naqliyah wal aqliyat taliyah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, tidak mensyariatkan kepada hambanya untuk dekat dengannya melalui amal orang lain atau mesti dengan amalan kita sendiri? Alasannya yang pertama dari dalil naqliyah, dari Al-Quran dan Sunnah. Awalan, ikhbaruhu ta'ala an dzalika biqaulihi. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita pada surah Fatir ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Ya, kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan-perkataan yang baik itu diterima, wal amalus sholihu yarfa'u, dan amalan-amalan soleh yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hambanya. Wa fi qoulihi ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Ya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Wa fi qoulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi ini ayat yang menjelaskan bahwa bolehnya kita bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah, ya, wabtaghu ilaihi alwasilah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan perantaraan wasilah amal soleh yang kita lakukan. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimil wasila ayyuhum aqrab. Wa fi qoulihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, itu bisa menjadikan kita menjadi wasilah bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi rabbana amanna bima ata'na rasula faktubna ma'asyahidin. Ya, wa fi qaulihi ta'ala rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa fi qaulihi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, kita bisa menjadikan Asmaul Husna, nama-nama Allah, untuk menjadi wasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi wasjud waqtarib. Ya, dengan ibadah yang kita lakukan, sujud yang kita lakukan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran mengenai kebolehan tawassul, menjadikan amalan soleh kita sebagai perantara untuk semakin dekat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zalika biqaulihi. Ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tawassul. Yang pertama, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, artinya dengan kebaikan yang kita miliki bisa menjadi perantara untuk Allah Subhanahu wa taala mengijabah permintaan kita. Wa fi qoulihi ta'arraf ilallahi firrakhai yu'arrifuka fisyiddati. Ya, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, kenallah Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan diberikan rezeki, maka yu'arrifuka fisyiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu, ya, melihatmu ketika kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan sulit. Wa fi qoulihi fi ma yarwihi an rabbih subhanahu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Ya, tidak ada yang menjadikan hamba saya dekat denganku sesuatu apapun yang saya cintai, ya, selain diantaranya adalah mimma iftaradtuhu alaihi, kecuali kewajiban-kewajiban, faraid-faraid yang saya wajibkan kepadanya. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, selain hal-hal yang wajib yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang kita laksanakan. Wa fi qaulihi fi ma yarwihi an rabbih. Ya, di hadis yang lain, dalam hadis qudsi, wa in taqarraba minni syabran taqarrabtu ilaihi zara'an. Jika hambaku datang kepadaku mendekat dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi zara'an, maka saya akan datang kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika hambaku datang kepadaku sehasta, maka saya akan dekat datang kepadanya itu 2 kali lipat.
Ya. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika hambaku mendatangiku dengan dalam keadaan berjalan, maka saya akan menghampirinya dengan dalam keadaan berlari. Artinya semakin kita mencoba untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Wa fi qawlihi fi hadithi ashabil gharil ladzina intabaqat alaihimus sakhra idz tawassala ahaduhum bibirri walidayhi. Ya, ini yang hadis yang saya ceritakan tadi dalam sebuah hadis ashabul ghar, orang yang terkurung di dalam gua tertutupi oleh batu pintunya. Mereka bertawassul, ya, bibirri walidayhi. Orang yang pertama bertawassul dengan kebaikan yang pernah dia lakukan terhadap kedua orang tuanya. Wasani bitarki ma haramallah. Orang yang kedua bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalis biraddi haqqin ila mustahaqqihi. Mengembalikan hak seseorang kepada pemiliknya. Ma'atan miyatihi lahu ba'da an qala ba'duhum li ba'din. Ya, setelah ketiga orang tersebut tidak menemukan jalan untuk keluar dari goa tempat dia terkurung, sehingga mereka bertawassul berdasarkan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Kemudian mereka berkata, unzuru a'malan solihatan. Ya, amaltumuha lillahi fada'ullaha biha la'allahu yufarrijaha ankum. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan solihah, amalan soleh yang pernah kalian amalkan. Fada'ullaha biha, berdoalah kepada Allah dengannya, dengan amalanmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan jalan keluar. Fada'u wa tawassalu, sehingga mereka berdoa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Wa tawassalu, bertawassul dengannya. Fafarraja anhum as-sahrata wa haraju minal ghari salimin, sehingga dia menemukan jalan keluar, terbukalah pintu goa yang tertutup itu, sehingga wa haraju minal ghari salimin, mereka keluar dengan selamat dari goa tersebut. Wa fi qaulihi alaihi salatu wassalam, di hadis yang lain, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Hal yang paling dekat atau keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya. Sesuatu yang kita lakukan yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita atau ketika seorang itu sujud. Itulah yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa fi qoulihi as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal azima rabi'a qalbi. Ya, ini doa yang paling sering dibaca oleh Imam Sudais ketika kunut di 10 salat tarwih, ya, di akhir bulan suci Ramadan. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri, menjadikan Al-Qur'an sebagai penenang hati kita, wa nura sadri, cahaya bagi hati kita, wa jalaa hazni wa zahaba hammi wa gammi. Ya, ini doa yang bagus kita amalkan.
Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala hadza bismillahil a'zam alladzi ma sa'ala bihi illa a'ta wa ma da'iya bihi illa ajaba. Ya, melalui perantara nama-nama Allah yang agung, ma sa'ala bihi illa a'ta. Ya, tiadalah orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ia diberikan. Wa ma da'iya bihi illa ajaba. Tidak ada orang yang berdoa dengan melalui asmaullahil azam illa ajaba, kecuali Allah mengabulkan doanya. Yang ketiga, ma warada min tawassulil anbiya'i fil Qur'anil Karim, bahwa nabi-nabi kita juga dulu itu bertawassul, menjadikan perantara amalan solehnya itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa anna tawassulahum kana bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa bil imani wal amali sholeh, dengan amalan dan keimanannya. Walam yakun bi ghairi zalika abadan, tidak ada sesuatu yang lain selain hal tersebut dengan asma'ullah wa sifatihi bil imani wal amali sholih. Selain itu tidak ada. Fa Yusufu alaihi salam, seperti contohnya Nabi Yusuf, qala fi tawassulihi, ya, di dalam doanya Nabi Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiris samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqani bis sholihin. Nah, ini doa Nabi Yusuf. Ya. Wa Zunnun, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, menjadikan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, dengan sifatnya, agar supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Wa qala inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Wa Ibrahim wa Ismailu qala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail berdoa dengan memuja nama Allah Subhanahu wa taala, innaka antas samiul alim. Wa Adam wa Hawa, begitu juga dengan Adam dan Hawa ketika berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan memuji dan memuja Allah dengan nama dan sifatnya. Itu dalil-dalil nakliyah dari Al-Quran dan hadis yang membolehkan kita untuk meminta bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik, amalan-amalan soleh, dan dengan asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-adillatul aqliyah, dari dalil aklinya. Awalan ginar rabbi wa iftiqarul abdi, maha kayanya Allah dan butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrun yaqtadi ayyatawassal al-abdul faqiru ila rabbil ghani, adalah hal yang menjadikan yang menghendaki, ya, seorang hamba itu bertawassul, seorang hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Kae yanju al-abdul fakiru ad-daifu mimma yarhabu, agar supaya seorang hamba yang fakir itu memperoleh apa yang dia inginkan. Wa yazfara bima yuhibbu wa yarghab, dan memperoleh memenangkan apa yang dia cintai, apa yang dia kehendaki, dan apa yang dia inginkan. Jadi kayanya, maha kayanya Allah, dan kita sebagai manusia selalu butuh, menjadikan kita
selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ma'rifatil abdi ma yuhibbuhu rabbuh tabaraka wa taala. Ketidaktahuan seorang hamba terhadap ma yuhibbuhu rabbuh, apa yang Allah sukai, wa ma yakrahuhu minal af'ali, apa yang Allah benci, minal af'ali wal aqwal, dari perbuatan dan perkataan, amrun yaqtadi, menjadikan hamba antakunal wasilah mahsuratan fi masyara Allah, menjadikan wasilah itu terbatas hanya kepada fi masyara Allahu, apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa bayyana rasuluhu, dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aqwalit thayyibah, dari perkataan-perkataan yang bagus, wa amalin sholihah, dan dari amalan-amalan yang soleh yang pernah kita kerjakan, au aqwalin khabithatin, ataukah perkataan yang jelek, wa amalin fasidah, perbuatan-perbuatan yang rusak, yang tidak bagus, tajtanibu wa tatruku, yang pernah kita tinggalkan, yang tidak kita lakukan. Salisan kaunu jahi ziljahi, adanya usaha yang dilakukan oleh seseorang, min ghairi kasbil insan, ya, wala min amali yadaihi, dan bukan amalan yang kita lakukan, amrun yaqtadi alla yatawassala bihi ilallahi, menjadikan tidak bolehnya kita bertawassul dengan amalan-amalan atau usaha yang dilakukan oleh orang lain. Li'anna jaha syakhsin ma, karena usaha orang lain, wa mahma kana aziman, meskipun itu besar, meskipun itu agung, amalannya besar, la yakunu kurbatan li syakhsin ahar yatakarrabu biha ilallah wa yatawassal, tidak menjadikannya dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertawassul, menjadikannya wasilah dengan amalannya, karena itu amalan orang lain, bukan amalan kita. Allahumma illa idza kana qad amala bijawarihi au malihi ala ijadi jahi sahibil jah, kecuali ya yang bisa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi orang lain lakukan atas bantuan kita, atas perantara kita, ya. Kita yang menjadi perantara, kita yang menjadi sebab sehingga dia melakukan amalan tersebut, maka itu dibolehkan di dalam syariat. Ala ijadi jahin sahibil jah, fa inda dzalika lahu ayyas'allahu bihi, maka itu boleh kita jadikan sebagai wasilah di dalam permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu asbaha min kasbihi, karena menjadi penyebab di dalam usaha orang lain, wa amali yadaihi in kana qad amala zalika ibtida'an liwajhillah, tapi dengan syarat dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa betiga mardatihi, hanya semata-mata karena untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana kita bertawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita atau ketika kita menemukan kesulitan, dengan menjadikan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan sebagai pendukung atau sebab diterimanya amalan kita, diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-namanya Asmaul Husna, dan juga dengan sifat-sifatnya al-ulya, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amalan orang lain, meskipun amalan itu besar, ya, yang diterima adalah ketika orang lain melakukan sesuatu
dan kita yang menjadi sebab orang itu melakukan kebaikan, maka itu dibolehkan di dalam syariat. Kita cukupkan pengajian kita pada subuh hari ini. Wa nakhtatim bi qiraati du'a kafara al majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.